Ibadah anak kelas kecil tanggal 17 Mei 2020. Shalom adik-adik, apa kabar? Kabar kakak luar biasa. Hari ini kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh Jilian. Kami senang sekali bisa melayani Tuhan dan bertemu sama adik-adik. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu ketiga. Tema kita adalah mengasihi sesama manusia. Password kita, lihat sekelilingku, tebarkan kasih bagi orang lain. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Jika sampai saat ini kami masih ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai pujian kita. Firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan yuk. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka mata hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berikan pada kami hikmat Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa menjadi rema untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu? Kabar kakak baik, dan kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Firman kita minggu ini adalah tentang mengasihi sesama. Nah, kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh Jilian. Nah, kakak akan bermain sedikit ya. Nah, adik-adik tebak ya, apa yang kakak tulis ini?
Oke. Nah, bisa dibaca adik-adik? Nah, silakan lihat baca. Mengasihi. Nah, adik-adik, ini adalah mengasihi, ya. Nah, sekarang coba adik-adik tutup matamu dan bayangkan seseorang yang adik-adik kasihi. Oke, kalau sudah, silakan tulis jawabanmu di sebuah kertas kosong, ya. Nah, tulis jawaban yang kalian kasihi. Oke, nah jika sudah selesai, kakak sudah siapkan. Nih ya, Tuhan berkata kita harus mengasihi. Taruh jawaban adik-adik di sini ya. Nah dilihat, silakan. Taruh jawaban kalian di sini lalu dibacakan ya. Silakan baca Julian. Keluarga. Ya, Tuhan berkata kita harus mengasihi. Keluarga. Oke. Nah, adik-adik, jadi Tuhan mengajari kita supaya kita tidak hanya mengasihi orang-orang tertentu, tapi kita harus mengasihi semuanya. Adik-adik, sesuai dengan apa yang kakak sampaikan tadi, bahwa kita harus mengasihi semua orang, bahkan ketika kita tidak suka melakukannya. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan setuju atau tidak setuju. Caranya, kakak akan bacakan kalimat. Kemudian adik-adik harus menjawabnya. Menjawabnya itu dengan cara setuju jika setuju berdiri, tidak setuju maka begini ya, tangannya disilangkan. Oke, kalau setuju berdiri ya. Nomor 1, kamu tidak perlu menolong orang lain ketika kamu sedang nonton film kesukaanmu. Nomor 2, kamu harus bersikap baik kepada teman yang diejek. Nomor 3, kamu akan ikut mengejek teman kalau semua orang mengejeknya. Nomor 4, kita boleh menertawakan teman yang terjatuh. Nomor 5, kamu akan memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan, walaupun kamu tidak mengenalnya. Oke, nah adik-adik, itu gamesnya ya. Menurut kamu, jawaban kamu tadi menggambarkan tindakan mengasihi sesama atau tidak ya? Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih. Kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mengasihi sesama. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika Yesus masih di dunia, Yesus sering bercerita kepada orang-orang untuk mengajar. Cerita-cerita tersebut disebut perumpamaan. Suatu hari, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang yang baik hati yang berasal dari kota Samaria. Perumpamaan itu adalah orang Samaria yang baik hati. Tuhan menceritakannya kepada orang-orang Yahudi, yaitu orang Israel. Cerita ini dimulai ketika seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Sebenarnya maksud orang ini bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk menjadi sempurna? Ahli Taurat ini sebenarnya merasa sudah tahu jawabannya, karena ia adalah seorang ahli Taurat yang sudah tahu perintah Tuhan. Ia hanya ingin mencoba Yesus. Tentu saja, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang itu. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam kitab suci?" Orang itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Lalu ia bertanya kepada Yesus,
"Siapakah sesamaku?" Yesus menjawabnya dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di jalan, ia diserang oleh para perampok, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, mereka juga menelanjanginya, memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Orang-orang yang mendengarkan Yesus adalah orang-orang Yahudi atau Israel. Dan mereka mungkin bisa membayangkan cerita apa yang akan Tuhan Yesus ceritakan. Yesus melanjutkan ceritanya. Kebetulan ada seorang imam yang juga melalui jalan itu ketika ia melihat orang itu. Kemudian ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam itu adalah orang yang biasanya melayani Tuhan di bait Allah. Tetapi herannya, ia malah tidak mau menolong, malah melewatinya saja. Kemudian Yesus berkata bahwa seorang Lewi juga datang ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tapi ia juga melewatinya dari seberang jalan. Seorang Lewi adalah orang biasanya pemuji dan penyembah Tuhan di bait Allah. Tetapi ternyata ia juga tidak menolong orang ini. Akhirnya Yesus berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Orang Samaria adalah orang yang berasal dari kota Samaria. Samaria itu sebuah kota yang berdekatan dengan Israel. Tetapi orang Israel atau Yahudi dengan orang Samaria bermusuhan. Maka orang-orang yang mendengarkan Yesus tidak menyangka kalau orang Samaria lah yang akan menolong orang yang kerampokan tadi. Karena Samaria dan Yahudi biasanya tidak rukun. Tetapi Yesus berkata, ketika seorang Samaria melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ingat adik-adik pelajaran kita minggu lalu. Kita harus punya hati yang berbelas kasihan. Kemudian orang Samaria itu pergi kepadanya dan lalu membalut luka-lukanya dan menaikkan orang itu ke atas keledainya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esoknya, ia menyerahkan uangnya kepada pemilik penginapan. Ia berkata, "Rawatlah dia, dan jika uangnya kurang, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang yang mendengarnya, "Siapa di antara ketiga orang tersebut menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ahli Taurat itu tidak mau menjawab bahwa jawabannya adalah orang Samaria. Tapi akhirnya ia menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Dengan kata lain, pergi dan kasihilah semua orang, sekalipun orang-orang yang tidak kita sukai, atau sekalipun orang itu adalah musuh kita, atau orang-orang yang ditolak oleh orang lain. Lihatlah, ketika kita menunjukkan kasih, berarti kita taat kepada Yesus. Taat pada Tuhan bukan berarti hanya melakukan yang Tuhan suruh, tetapi juga mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan menunjukkan kasih Tuhan kepada siapapun yang kita temui. Nah, itulah ceritanya adik-adik tentang orang Samaria yang baik hati. Setelah mendengar perumpamaan ini dan firman Tuhan hari ini, apa komitmenmu? Siapa yang harus kamu kasihi? Apa yang bisa kamu lakukan buatnya? Ceritakan kepada orang tuamu, kepada siapakah kamu akan mengasihi, dan lakukan firman Tuhan yang kamu dengar hari ini. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah adik-adik,
sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan tetap hidup sehat. Mari adik-adik angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin.